Nah ini salah satunya kita antisipasi untuk menjelang Idul Fitri juga, jangan sampai. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan kepada kelompok ternak guna mewaspadai penyakit lampi skin disease atau LSD pada hewan ternak. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan telah menyerang kulit ternak sapi dan kerbau ini telah masuk ke Indonesia. Namun Bandar Lampung masih nihil kasus LSD. Saat ditemui tim Kupas TV saat di lokasi kelompok peternak yang ada di Raja Basa Jaya pada hari Jumat 27 Januari 2023, Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Agustini mengatakan, sosialisasi ini dilakukan secara swadaya dalam rangka antisipasi cegah adanya penyakit LSD. Masyarakat juga diminta waspada karena Kota Bandar Lampung merupakan jalur lintas keluar masuk dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Agustini menjelaskan, meski belum ada kasus di Bandar Lampung, maka harus perlu diwaspadai dengan para peternak, sehingga diberikan sosialisasi agar mereka paham. Nantinya akan ada vaksin yang disuntikan kepada hewan ternak untuk mencegah penularan virus LSD. Ia mengaku, penyebaran penyakit LSD ini juga dapat terjadi melalui kutu hewan. Maka dari itu untuk mencegahnya perlu dilakukan penyemprotan desinfektan pada kandang agar tidak terkontaminasi. Hal yang utama jangan sampai wabah LSD masuk ke Bandar Lampung, karena dampaknya akan menurunkan ekonomi, terutama pada peternak dan juga pemerintah. Hal itu dikarenakan jika sapi sudah terkena LSD, otomatis bekasnya terlihat dari segi fisik. Sehingga orang tidak jadi membeli. Untuk diketahui, jumlah sapi di Bandar Lampung saat ini sekitar 3.000 ekor yang dipelihara oleh pernak sekitar 50 kelompok. Sementara dokter hewan, Rifki menyampaikan, bahwa penyakit LSD secara teori tidak menular ke manusia. Tapi yang perlu diperhatikan ketika menangani ternak yang terinfeksi, pengolahan limbah buangan itu yang bisa mencemari dan bisa menjadi sumber penyakit. Meski dagingnya masih bisa dikonsumsi. Salah satu peternak, Udin mengaku, senang dengan adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah setempat. Udin mengatakan, untuk para peternak harus memahami penyakit-penyakit yang menyerang hewan ternaknya. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri. Ia berharap sosialisasi tersebut dapat membuat peternak paham dan lebih waspada serta dapat mengatasi adanya penyakit dengan terus melakukan pembersihan kandang dan pemberian vitamin atau obat pada hewan. Oleh karena itu, saya sarankan untuk segera kita sosialisasi sehingga Bapak Ibu waspada. Karena di Jawa sudah ada, di daerah Sragen. Daerah Sragen sudah ada, dan jangan sampai Bapak Ibu karena mau lebaran udah ngirim-ngirim sapi dari mana-mana atau beli dari mana-mana nggak taunya kena. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami sengaja undang bapak-bapak dan ibu-ibu peternak sapi khususnya dalam rangka jangan sampai masuk ke Kota Bandar Lampung ataupun di Lampung ya Pak. Ya alhamdulillah ini kan kegiatan sosialisasi yang kami lakukan secara swadaya dalam rangka antisipasi jangan sampai penyakit LSD ini masuk. Karena kita banyak hal yang harus kita pahami. Kota Bandar Lampung ini kan banyak lintasannya. Yang bisa juga nggak sengaja orang membawa sapi yang terkena terus turun di sini, makanya kita harus waspada. Yang sudah masuk itu di Jawa, jadi jangan sampai sapi yang sudah masuk, yang sudah terkena di sana masuk ke kita, itu yang perlu kita waspadai. Sehingga kita harus tahu dengan petani-petani kami ajak untuk sosialisasi sehingga mereka paham sih apa gejalanya. Terus jangan sampai ada yang masuk karena penularannya bisa lewat vektor, bisa juga langsung sentuhan langsung, bisa juga dari suntik, tadi banyak kan halnya. Sekarang kita sosialisasi dulu, nanti actionnya kita adakan vaksin. Makanya kalau begitu ada vaksin, masyarakat sudah paham untuk membawa sapinya untuk kita suntik. Karena gejalanya adalah dia kan cacar. Cacar itu kan kelihatan sih dari segi fisik dia ada tanda kan. Jadi paling nggak orang nggak mau beli. Dan juga orang kalau nggak mau beli pasti kalau toh belinya diam-diam pasti murah. Ya kan kulitnya udah dikelupas mungkin sebagai macam kan. Tentunya juga dia ekonomi kita pasti kan turun. Sosialisasi ini dilakukan kita per desa atau per kelompok tani kita itu seperti apa? Kami nanti per kelurahan ya, kita laksanakan per kelurahan. Ini adalah yang pertama karena kita segera
Dan nanti juga sosialisasi dilakukan oleh para penyuluh kami langsung. Vaksin kita masih menunggu dari pusat ya, artinya persiapan vaksinnya nanti berapa banyaknya ini itu biasanya ditentukan dari pusat ya, tergantung populasi, tergantung kebutuhan ya. Langkah yang dilakukan kalau apabila memang kelompok ternak atau peternak menemukan ada gejala LSD ya lapor ke kami. Nanti biasanya kita akan untuk penentuan diagnosa kita akan swab artinya kita ambil preparat atau ininya kita bawa ke lab. Penentuan diagnosanya di lab karena lab yang akan menentukan itu virus LSD atau bukan. Kalau untuk obat-obatan virus kan memang kita siapkan paling vitamin artinya kita kan tetap akan ini di mulai minggu depan tetap akan lanjutkan vaksinasi PMK itu yang pertama yang masih kita lanjutkan dari tahun kemarin kan. Di situ kita juga akan berikan suportif terapi vitamin juga untuk mungkin obat cacing juga artinya menjaga kondisi ternak tetap fit tetap sehat. Kalau secara teori tidak ada penularan ke manusia. Memang virus cacarnya khusus untuk ternak. Cuma yang perlu diperhatikan ketika kita menangani ada ternak yang terinfeksi, penanganan untuk pengolahan limbah buangan kita itu bisa mencemari kan, artinya itu bisa menjadi sumber penularan. Kalau dagingnya masih bisa dikonsumsi. Pengendalian vektor itu juga yang paling penting. Kalau orang masuk mungkin masih bisa kita, itu orang itu siapa bisa kita. Tapi lalat, nyamuk, caplak itu yang paling sulit. Artinya kebersihan, tadi disampaikan tumpukan air, tumpukan sampah itu yang bisa menjadi. Termasuk kutu babi ya, itu caplak sih itu biasanya. Kalau di pesisir itu namanya kutu babi memang. Itu juga mempengaruhi ya. Itu yang paling sulit. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.